Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah. Puji dan syukur tentunya mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmah hidayah serta taufiknya kita semua diperkenankan kembali untuk bertemu melaksanakan sebahagian dari amal salih, amal yang menyebabkan kita insyaallah semakin dekat dengan Allah dan ridhonya, amal yang menjadikan kita semakin takut akan murkanya dan mendekatkan kita dengan cintanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu semoga tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang benar-benar kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Khairu ummatin, umat yang terbaik karena nabinya nabi yang termulia, yang terbaik. Artinya dengan keberkahan, dengan kasih sayang, dengan rahmat Allah kita dipilih menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemuliaan umat itu adalah karena ittiba', mengikuti nabinya, mengikuti ajarannya. Semakin kita mengikuti ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau digambarkan sebagai Al-Qur'an yang berjalan, maka semakin baik pula derajat kita di sisi Allah, semakin baik kesalahan kita dan semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ila akhir ayat. Katakanlah wahai Rasulku, jika kalian mengaku mencintai Allah, ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti bagaimana cara mencintai Allah, bagaimana cara menyanjung Allah, bagaimana cara mengidolakan Allah, bagaimana cara mengagungkan, menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umat. Yuhibbukumullah, maka pasti Allah akan mencintai Anda semua. Jadi tidak ada jalan menjadi kekasih Allah kecuali mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada, hanya itu caranya. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam segala hal, tentunya mungkin kita tidak mampu mencontoh semuanya. Maka minimal beberapa persen ya kita coba bagaimana cinta Nabi kepada fakir dan miskin, bagaimana cinta Nabi, sayang Nabi kepada umatnya yang masih belum memahami ilmu agama, bagaimana cinta Nabi, sayang Nabi kepada kita
yang selalu menyebarkan ilmu, selalu mengaji, memperbaiki diri. Maka itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dijadikan menjadi umat yang terbaik karena kita diajarkan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Selalu diajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Emangnya umat terdahulu enggak kayak gitu? Ya itu masalahnya. Umat dulu itu diperintahkan sama juga. Diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka enggak mau ngerjain. Jadi kalau ada orang sholatnya salah, keliru, biarin aja, urusan dia. Nah, kalau orang baca Qur'annya salah, cuekin aja, urusan dia. Kalau orang azannya salah, ya toharohnya salah, dibiarin aja. Kalau orang berbuat maksiat, biarin aja. Jadi itulah umat yang sangat tidak pantas sebagai umat khair ummah. Maka kita selalu berusaha, kita buka hati kita untuk bisa menerima nasihat, meskipun dari orang yang mungkin secara duniawiyah lebih rendah dari kita, ya, tapi nilai nasihat yang disampaikan itulah mutiara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu berusaha, ya, untuk saling mengingatkan. Karena dunia ini gak lama, Pak, ya. Kalau saya bilang dunia itu seperti sholat maghrib, antara maghrib dan isya, ngaji bentar juga selesai, ya. Jadi banyak yang tidak memanfaatkan, ya, waktu hidup di dunia. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena kita banyak menyanyiakan waktu. Baiklah, mari kita bersama-sama bersalawat, mendoakan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Ilaihi najjina wakshif jami'a adhiyati wasrif makaidan
الرؤوف بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي نفس القربان من العصيان والعذاب وكل بليات ووباء بأهل البدر يا الله. فكم من رحمة حصلت وكم من ذلات فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله. وكم أغنيت عن عمري وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلوا على النبي محمد. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Allah lanjut. Sekarang apa? Oh ya, lupa apa-apa. Berarti nggak tahu apa-apa ya. Halaman 37 ya, silakan dibaca Ustaz, monggo. Allahumma qabrahul karim
بغفر شفيع من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الله صلى الله عليه وسلم أمه أيام ثم رضعته ثم أرضعته وأرضعته أمه صلى الله عليه وسلم وأرضعته صلى الله عليه وسلم أمه أياما ثم أرضعته sama dengan di atas ya ثم أرضعته Suwaibah al-Aslamiyah monggo وَرَضَعَتْهُ صلى الله عليه وسلم أياما ثم وضعته سويد الأسلمية اللهم صل عليه أعطتها حين خف عنها النبي عليه الصلاة والسلام ببشرى اللهم صل عليه وضعته مع ابنها صروح وابي سلمة وابي حفية اللهم صل عليه وابعث له حمزة الذي قبض في نصر الدين اللهم صل عليه وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بشدة ونصرة هي فيها حمية اللهم صل عليه لا أرد هيك لها راهب ضريحا اللهم صل عليه على قومها الفئة الجاهلية اللهم صل عليه وإلى سبب الخلافة وحتى اللهم صل عليه ثم وعز الفتاة حنيفة السعدية اللهم صل عليه وكان قد رتب من القوم سجاها لفقرها وأباها اللهم صل عليه وأخصب عيشها بعد الوعد قبل العشية اللهم صل عليه وسجاها بدر لبنا يمين ولبن الآخر اللهم صل عليه واصلح فعل الزان والفقر الغنية اللهم صل عليه من الشارع لدينا والشيام اللهم صل عليه وأنجب عجل بها ملمة ورزية اللهم صل عليه سعدها عيشها الهدي ووشام اللهم صل عليه ثم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأرضعته صلى الله عليه وسلم أمه أياما ثم أرضعته الطيبة الأسلامية. Dan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyusui Nabi. Jadi Siti Aminah sebenarnya juga menyusui Nabi ayaman beberapa hari. Jadi nggak lama memang. Jadi kalau ada yang mengatakan siapa yang menyusui Nabi,
Jawabannya hanya Halimah As-Sa'diyah, kurang sempurna karena ibundanya sendiri juga menyusui gitu ya. Ini kalau kita ngaji sejarah ternyata ada 3 wanita yang disebutkan. Yang pertama ibunda beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayyaman summa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian ada juga wanita yang menyusui Nabi, namanya Siti Suwaibah Al-Aslamiyah dari suku Aslam. Allati ataqaha Abu Lahab, yang mana Siti Suwaibah ini telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ini Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Namanya Suwaibah Al-Aslamiyah itu sukunya atau keturunan Aslam. Hina wafathu 'inda miladihi alaihi salatu wassalam bi Bushra, ketika Suwaibah Al-Aslamiyah menemui Abu Lahab ketika lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa berita gembira. Ya, namanya bayi lahir mau hitam kayak apapun cakep aja. Karena Pak nggak punya dosa. Kalau panjenengan pengen dilihat orang enak ya jangan banyak dosa. Kurangi dosa. Lihat para ulama-ulama kita ya, yang tekun ya, yang ikhlas itu dilihat nyaman ya, menyenangkan. Farda'athu ma'abnihi Masruh ya. Maka beliau Suwaibah Aslamiyah menyusui beserta Nabi putranya bernama Masruh dan Abu Salamah wa hiya bihi hafiyah, di mana Suwaibah Aslamiyah benar-benar sangat sayang dan sangat menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maknanya adalah mubalaghah fil ikram wal altaf, itu namanya hafiyah. Al-hafi artinya sangat luar biasa dalam memuliakan Nabi dan sangat lemah lembut kepada Nabi. Wa arda'at qablahu allati umida, di mana beliau juga sebelumnya telah menyusui, yaitu Siti Suwaibah ya, telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu uaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan Abdul Muttalib punya putra banyak ya Pak ya. Ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab, masih banyak ya. Yang kita tahu cuman siapa paman Nabi? Abu Thalib. Paman Nabi Abu Thalib. Ada Hamzah, ada Abbas, ini yang paten, ini ahli Islam. Nah, bahkan diterangkan di sini alladzi humida fi nusratid dini surah At-Tasarrah, yang dimana Sayyidina Hamzah ini dipuji-puji oleh Nabi, maksudnya dipuji Allah juga di dalam menolong agama Islam. Apa yang dipuji? Sarahu, perjuangannya, perjuangan perjalanan hidup yang selalu membela Nabi dipuji. Jadi Nabi mengatakan Hamzah asadullah wa asadur rasulih. Hamzah adalah harimau atau macannya Allah dan macannya Nabi. Masya Allah ya. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, nah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengirim kepada Suwaibah Aslamiyah, namanya ibu yang menyusui ya, diberi hadiah, diberi yang menyenangkan ya, sampai meninggal. Jadi mungkin bapak-bapak mungkin ada namanya ibu kandung ya, ada namanya ibu asuh ya, mungkin uaknya, kadang bibinya, buleknya, yang ini hakikatnya juga ibu. Maka kita harus menghormati ya, menghargai gitu ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi Nabi, menghormati Siti Suwaibah Nabi sampai meninggal. Jadi nggak cuman lebaran kirim 20 kilo sama duit 500.000 makacang sebungkus. Ada pengertian ini ya, kalau mampu ya, kalau mampu.
ila an aurata saya meninggal. Aurata haikalaha wa raidul manun. Ini bahasanya keren, bahasa indah. Raidul manun itu artinya kematian. Maksudnya. Maka jangan kasih nama anak, siapa namanya? Raid manun. Wah, jangan sampai. Raidul manun artinya kematian. Ya, sampai kematian menyampaikannya kepada ad-darih. Ad-darih itu makam, wawarahu dan menutupinya. Maksudnya sampai meninggal ya. Kemudian diriwayatkan katanya Suwaibah ini qila ala dini qamiha al-fi'at al-jahiliyah, tetapi yang sahih seluruh wanita yang menyusui Nabi itu semuanya adalah muslimah, semuanya beragama Islam ya. Suwaibah masuk Islam, kemudian Halimah As-Sa'diyah juga masuk Islam, apalagi bundanya ya. Baik, kemudian waqila aslamat asbat al-khilaf Ibnu Mandah. Jadi Ibnu Mandah menyampaikan khilafnya yang sahih adalah Islam. Setelah itu summa arda'atu, dari urutannya begitu. Kemudian jadi yang masuk ke jasadnya baginda Nabi pertama ya air susu ibunya, bukan orang lain. Summa arda'atul fatat ya. Kemudian wanita yang tangguh, yang kuat, yang sabar sekali, yang hebat, yaitu Halimah namanya. Namanya bukan Halimah As-Sa'diyah, namanya Halimah As-Sa'diyah itu dibangsakan, disukukan ya, keturunan Bani Sa'ad. Nah, kita kan juga begitu Pak ya. Nah, terutama orang-orang tertentu nih yang punya nama unik di belakangnya. Ya, Iwan Sukarsi Suharjo, Budianto Suharjo, Iten Prawiro Suharjo. Oh, berarti ini Bani Suharjo. Gitu ya. Iya. Habib itu Abdurrahman As-Sagaf, Abdurrahim As-Sagaf, Abdullah As-Sagaf ya. Abdul Qadir Al-Haddad. Siapa lagi? Nah, itu jadi ada marga-marganya. Nah, baik. Jadi kalau kita hanya baca aja kayaknya kurang ya. Nah, baik itu. Jadi ini tema tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh para wanita yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita lanjut maraton ngajinya ya. Bis maghrib aja 3 kitab sekaligus. Sampai mana? Apa sampai lupa Pak? Lupa. Sampai lupa. Setelah lupa nggak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitabnya. Sampai mana ya? Faslun fi bayanil awqat allati tuqra'u sholatu fiha. Itu ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia dulu ya. Faslun. Inilah suatu fasal fi bayanil awqati, yang menerangkan waktu-waktu allati tukrahu, yang dimakruhkan, as-sholatu, mengerjakan sholat, fiha, di dalamnya. Jadi ini pasal menerangkan tentang sholat yang jadinya haram. Di sini diterangkan yang makruh tahrim, mendekati haram atau diharamkan. Dan nggak jadi sholatnya Pak, sholatnya nggak sah. Ya, sholat nggak sah. Ada sholat yang di situ haram dikerjakan di situ waktu itu dan nggak sah. Ya, nggak sah sama sekali. Ya udah dihentikan saja. Karena apa? Karena nggak sah. Ya, mending kalau buat ngodok yang lain beda. Ya, jadi tentang waktu-waktu di sini tulisannya tukrahu. Kalau di syarah biasanya tahrum, haram ya. Jadi malah dosa. Mungkin beda cetakan mungkin. Faslun utawi iki iku suwiji fasol
fi bayanil awqati kang tetep jadi sifat fi-nya itu ya. Fi bayanil awqati kang tetep ing dalam nerangaken pira-pira wektu. Rupane allati yu awqat tukrahu kang den makruhaken hukume apa as-shalatu tatina ifa'il khairu akil apa as-shalatu nglakoni salat fiha ing dalam allati. Jadi waktu-waktu yang di situ makruh atau haram salat. Apa yang dimaksud haram salat? Yang di sini salat apa? Salat sunnah. Salat apa? Sunnah. Jadi diharamkan. Apakah semua salat sunnah itu haram dilakukan di waktu itu? Tidak, Pak. Ada kriterianya. Ada ciri-ciri salat yang di situ tidak sah di waktu tersebut. Ya, nanti kita terangkan. Yang penting kita tahu waktu yang tidak boleh. Nah, terutama ba'da subuh, ba'da asalkan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsatu awqatin. 5 waktu tahrumu haram hukumnya wala tasihhu dan tidaklah sah fiha di dalam 5 waktu tersebut an-nafilatu salat sunnah. Jadi yang tidak sah salat sunnah. Kalau salat fardu qadha pahalanya wajib, Pak. Wah, tapi ini udah terbit matahari, Mas. Udah bukan waktunya subuh. Iya, sudah bukan waktu memulakan salat subuh. Adaan wajibnya apa? Qadhaan. Jadi jangan kayak dianalogikan kayak orang berangkat sekolah jam 7 sampai jam 1, datang jam 2. Ditutup nggak gerbangnya? Ada pelajarannya akhirnya? Ya nggak ada. Itu nggak sama, nggak bisa begitu ya. Nggak dikiaskan seperti itu. Tidak. Jadi tetap karena Nabi terlanjur, artinya bukan terlanjur. Nabi mengajarkan begitu. Tetap diqadha, ya diqadha. Kalau fardu ya, ini salat sunnah. Allati ikuti allati yaitu salat nafilah la sababa yang tiada sebab laha bagi nafilah itu mutaqaddimun sebab yang mendahului au muqarinun atau sebab yang membarengi. Membarengi itu bareng dengan sholat itu, sholat sunnah. Kalau sebab mutaqaddimun itu udah terjadi sebabnya. Contoh, sholat tahiyatul masjid itu dilakukan setelah masuk masjid apa ketika belum masuk masjid, Pak? Ulangi ya. Sholat tahiyatul masjid kan sholat sunnah, oke? Itu dilakukan setelah masuk masjid atau masih di rumah? Paham kira-kira? Berarti sebabnya itu mutaqaddimun, sudah terjadi, sudah masuk masjid. Kalau sebabnya mutaqaddimun, sudah masuk duluan, itu artinya sholat tahiyatul masjid tidak termasuk sholat yang diharamkan di waktu tersebut. Paham nggak kira-kira? Oh, masih belum jelas, Pak Ustaz. Saya boleh sholat tahiyatul masjid umpamanya habis sholat subuh nih, pulang dulu nih, pulang kan nggak ada ba'da ya, pulang masuk lagi karena ada pengajian tafsir Yasin umpamanya yang ngajar Ustaz Huruf umpamanya, umpamanya ajarkan gitu ya, mau ngaji, datang dia sholat tahiyatul masjid, waktunya masih belum terbit matahari, belum duha. Ya, baru kira-kira habis selesai doa pulang ambil kitab tafsir ke sini datang tahiyatul masjid dia kan udah keluar dari masjid. Boleh nggak tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah masuk. Lah sholat tahiyatul masjid bukan di rumah. Apa ada sholat tahiyatul rumah namanya? Paham kira-kira Pak? Ini sababun mutaqaddimun, sebab yang mendahului. Beda dengan sholat hajat.
Sholat hajat itu dilakukan sebelum hajatnya terkabul apa setelah terkabul, Pak? Sebelum. Beda nggak? Beda. Kalau sebabnya nanti ya atau istikharah kan pilihannya ini udah terpilih masalah istikharah sih. Di antara dua, yang satu cantik, yang satu ayu, bingung. Ya. Nah, jadi kalau sebabnya nanti ya kayak hajat nih, pengen apa gitu, sholat hajat. Kok di waktu yang dilarang ini, maka sholatnya nggak sah dan dosa. Haram. Paham? Karena apa? Karena sholat hajat termasuk sholat mutlak, termasuk sholat tahiyatul masjid, dan semua jenis sholat mutlak itu cuma dua rakaat, Pak. Maksudnya pelaksanaannya itu minimal 2 rakaat. Kalau tahiyatul masjid boleh lebih dari 2 rakaat. Umpamanya mau masuk masjid di waktu yang terlarang di sini, maka tidak masalah, jangan dilarang. Gitu ya? Paham kira-kira? Atau sebabnya lain yang unik lagi. Ada udah sholat subuh. Karena sudah biasa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau jamaah sini kan biasanya sholat qobliyah subuh di rumah dulu, Pak, ya. Ya kan? Begitu sampai di sini langsung sholat jamaah subuh. Karena saya yakin bapak-bapak itu telatnya karena sholat qobliyah dulu di rumah. Betapa khusnudzonnya kita ya. Masya Allah. Nanti cari guru kayak gitu ya, banyak khusnudzonnya. Jadi termasuk sholat subuh itu sholat yang bagus dikerjakan di rumah, ya. Jadi udah wudhu di rumah, kemudian sholat qobliyah subuh, kemudian berbaring kayak orang meninggal ya. Ada doanya ya. Tahu nggak doanya apa? Enggak. Kapan-kapan diajarin, insyaallah. Udah selesai, berangkat ke masjid, masuk tahiyatul masjid. Kan belum sholat subuh ya. Nah, jadi tapi suatu ketika bapak-bapak karena capek habis acara santunan yatim piatu tadi malam, ya umpamanya nggak sempat qobliyah subuh, begitu masuk ya udah qomat, udah jangan qobliyah, langsung ikut jamaah fardhu subuh. Karena sebabnya adalah telat mengerjakan qobliyah subuh alias sudah selesai sholat subuhnya, ya dia boleh melakukan sholat sunnah sholat sunnah qobliyah, bukan berarti maaf, sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh. Ini paham orang ini? Walaupun dalam teks ini tidak sah sholat kalau sholat sunnah dilakukan setelah sholat subuh, tapi karena ada sebabnya. Sebenarnya bukan karena mesti istiqomah qobliyah subuh juga kali, boleh juga ya. Nah, kapan waktunya? Sampai keluar waktu sholat subuh. Karena sholat qobliyah itu waktunya sejak dari masuk waktu sholat itu ya sampai keluarnya waktu sholat itu. Kalau ba'diyah tidak boleh di depan karena puji-pujiannya lama banget. Udah sekalian aja ba'diyah duhur dah, nggak boleh. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, kalau sholat duhur nggak boleh. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri, kan lebih maju Pak Ustaz, zaman kemajuan. Nah, ini maju yang salah kaprah. Jadi itu diantaranya ya. Nah, jadi kalau ada sebab yang mutaqaddimun, ya, yang mendahului udah terjadi, udah masuk masjid ini ya, walaupun mutlak, tapi karena sebabnya udah masuk masjid, maka boleh sholat tahiyatul masjid setelah asar atau setelah subuh. Tapi syaratnya jangan sengaja banget. Gua begitu dah, cobalah. Jadi setiap pada asar ke masjid mau sholat tahiyatul masjid. Nanti habis subuh juga sama datang ke masjid lagi, mau sholat sunat tahiyatul. Ini nggak boleh. Itu namanya menantang. Nantang itu nggak boleh. Ya jadi ya kira-kira sendiri biar nggak telat mulu, gimana caranya lah gitu ya. Bangun jam 1 ya gitu ya. Allahumma oke. Al-muqarrin fi ghairi Makkah, selain kota Makkah. Kalau di Mekah beres Pak, bebas mau sholat apa saja di waktu apapun di Mekah itu beda, tidak ada larangan ya. Paham kira-kira? Jadi mau ba'da subuh, mau sholat sunnah apa saja, bukan karena qobliyah yang ketinggalan, bukan, boleh. Itu di mana? Mekah itu lain. Itulah keistimewaan kota Mekah. Mudah-mudahan kita disampaikan ke sana. Allahumma
Amin. Tapi haji Pak ya, bukan jalan-jalan ya. Bukan. Demikian insyaallah kita akan lebih terangkan lagi besok tentang sebab mutaqaddimun muqarrinun. Ada juga yang sebab-sebab sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, dan sholat sunnah yang sebabnya itu sebab yang nantinya, yang kayak tadi ya hajat ya, maka sholat hajat tidak boleh dikerjakan setelah sholat sunnah, sholat fardu asar dan sholat fardu subuh, di antaranya tidak boleh ya, karena sholat hajat itu hajatnya nanti datang belakangan sebabnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.